Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, apa kabar teman-teman? Kali ini kita bakal bahas alur film Inuyashiki yang merupakan live action dari manga dan anime dengan judul yang sama. Untuk manganya sendiri ditulis dan diilustrasikan oleh Hiroya Oku. Sedangkan film yang dirilis untuk pertama kalinya pada tanggal 25 Juli 2018 ini disutradarai oleh Shinsuke Sato. So, pergi ke kafe buat nongki-nongki, pulangnya sampai malam. Hari ini bahas Inuyashiki, jadi jangan pada merem. Film ini menceritakan seorang ayah bernama Ichiro Inuyashiki, atau kita panggil aja Pak Inu. Dia adalah orang yang sangat baik, namun kebaikannya tak pernah dilihat oleh istri dan anak-anaknya, Mari dan Takeshi. Bahkan saat mereka pindah rumah, anak dan istrinya masih bersikap ketus kepadanya karena mengeluhkan rumah baru mereka yang sempit. Pak Inu adalah seorang salesman dari sebuah perusahaan bernama Yamanobe Food. Dia bertugas menjual minuman isotonik, namun dia sering kena marah bosnya karena sering tak mencapai target penjualan. Lalu saat pulang dari tempat kerjanya, dia melihat orang yang sedang ditodong. Pak Inu sebenarnya ingin membantu, namun dia malah memutuskan untuk menghindarinya. Secara mengejutkan, Mari memergokinya sehingga dia menganggap jika ayahnya hanya seorang pecundang. Lalu saat tengah merenung di samping rumahnya, Pak Inu tiba-tiba didatangi oleh seekor anjing yang ternyata sengaja dibuang oleh pemilik sebelumnya. Anjing itu bernama Hanako. Pak Inu berniat memelihara Hanako walaupun sang istri tak mengizinkannya. Batin Pak Inu semakin hancur saat dia mengetahui jika dia mengidap kanker stadium 4. Ditambah lagi, saat dia berusaha memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya, tak ada satupun dari mereka yang menanggapinya, malah cenderung tak memperdulikannya. Pak Inu terlihat akan membuang Hanako karena istrinya terus meminta untuk membuangnya. Namun Hanako malah terus mengejarnya hingga mereka sampai di sebuah taman. Di sana Pak Inu melihat seorang pemuda yang tengah termenung di bangku taman. Dia bernama Hiro Shishigami. Tak lama setelah itu, tiba-tiba cahaya terang muncul dari langit dan langsung menghantam mereka dengan begitu cepat. Dan ternyata cahaya itu adalah pesawat yang ditunggangi oleh makhluk asing. Hantaman itu ternyata membuat tubuh Pak Inu dan Hiro hancur, sehingga para makhluk tersebut mencoba melakukan upaya untuk mengembalikannya. Lalu, saat bangun, Pak Inu hanya melihat Hanako di sana. Dia juga merasa aneh karena sudah tak perlu memakai kacamata untuk melihat dengan jelas. Dia lalu pulang ke rumah sambil menyembunyikan Hanako agar tak ketahuan istrinya. Keanehan demi keanehan terus dirasakan Pak Inu pada tubuhnya. Seperti tak bisa merasakan rasa sup buatan istrinya. Dia juga selalu merasa haus. Lalu saat di kamar, tangannya tiba-tiba mengeluarkan asap. Pak Inu semakin dibuat terkejut saat tangannya bisa berubah menjadi senjata mekanis layaknya robot, dan kemudian langsung menembakkan keluar sup yang barusan dia makan. Dia juga dibuat tercengang dan semakin ketar-ketir saat kepalanya juga bisa dibuka. Lalu saat melihat cermin, dia akhirnya sadar jika tubuhnya sudah tak normal lagi. Lalu di sekolah, guru terlihat sedang menjelaskan pelajaran, namun Mari malah sibuk menggambar manga. Murid-murid lain juga tak memperhatikan guru. Lalu akhirnya kita tahu jika Hiro Shishigami adalah teman sekelas Mari. Sepulang sekolah, Hiro mampir ke rumah sahabatnya, Ando. Dia berusaha membujuk Ando agar mau kembali ke sekolah. Hiro lalu menunjukkan kemampuan barunya yang bisa menembak burung yang sedang terbang hanya dengan menunjuk dan mengucapkan bang. Selanjutnya, dia membawa Ando ke sebuah parkiran untuk menunjukkan kemampuannya yang bisa meretas mobil dan bisa menggerakkan sesuka hatinya. Ando pun dibuat semakin tercengang saat Hiro menunjukkan wujud barunya. Pak Inu kembali dimarahi bosnya. Lalu saat keluar kantor, dia melihat merpati yang sedang sekarat karena ditembak Hiro sebelumnya. Dia lalu memegang merpati dan langsung muncul analisis mengenai keadaan merpati pada penglihatannya. Tak lama setelah itu, merpati terlihat sembuh dari lukanya dan bisa terbang kembali. Pak Inu juga bisa mendengar dari kejauhan suara seorang ibu yang sedang menangisi putranya yang tengah kritis karena mengidap kanker. Pak Inu lalu masuk ke ruang rawat dan mencoba untuk menyembuhkan si anak, dan ternyata Pak Inu berhasil melakukannya.
namun dia malah dikira penyusup oleh dokter dan ibu dari anak tersebut. Sehingga Pak Inu langsung melarikan diri. Terlihat dia begitu bahagia karena bisa menyelamatkan orang lain. Sedangkan Hiro juga akhirnya berhasil membawa Ando ke sekolah lagi. Namun Ando malah langsung dibully oleh murid lain. Tak tinggal diam, Hiro langsung mencekam tangan Kang Kebuli sampai membuatnya menangis kesakitan dan berjanji tak akan mengganggu Ando lagi. Tak sampai di situ saja, Hiro lalu terlihat akan menembaknya. Beruntung Ando masih bisa menghentikannya. Hiro. Sepulang sekolah, cewek sekelas Hiro, Shion Watanabe, menghampirinya. Shion menyatakan jika dia sudah lama menyukai Hiro. Mendengar ungkapan hati Shion, Hiro terlihat bahagia. Hiro ternyata adalah seorang anak broken home karena ayahnya selingkuh dengan wanita lain dan meninggalkan dia dan ibunya. Sehingga saat ibunya menelpon dan meminta agar Hiro mengunjungi ayahnya hari itu, Hiro terlihat keberatan. Hiro dengan terpaksa berkunjung ke rumah ayahnya yang sudah memiliki keluarga baru, makan malam bersama mereka, bermain bersama dua adik tirinya. Namun ketika melihat keluarga baru ayahnya yang bahagia, sedangkan dia dan ibunya harus menderita, terlintas di benaknya ingin membunuh ayahnya, namun dia urung melakukannya. Tapi perlahan jiwa psikopatnya mulai muncul. Sepulang dari rumah ayahnya, dia masuk ke rumah sebuah keluarga dan langsung menembaki mereka karena dia kesal melihat kehangatan di keluarga tersebut. Di sisi lain, Pak Inu terlihat senang bisa menolong pasien kanker lainnya. Dia lalu mendengar suara seorang gadis meminta tolong. Namun saat sampai di sumber suara, gadis itu sudah mati dengan luka tembak. Pak Inu juga melihat Hiro yang menjadi pelaku pembantaian tersebut. Hiro juga akhirnya menyerang Pak Inu dan kemudian langsung terbang. Beruntung serangan Hiro tak bekerja padanya. Pak Inu lalu mengenali Hiro sebagai pemuda yang dia temui di taman dan merasakan ada hal yang aneh pada diri Hiro seperti yang terjadi padanya. Berita tentang pembunuhan keluarga yang dilakukan oleh Hiro mulai tersebar. Lalu terlihat Hiro juga bisa menggandakan saldo m-bankingnya dan mengambil uang yang sangat banyak. Ando merasakan jika tindakan Hiro sudah mulai terlewat batas. Dia lalu menanyakan apakah Hiro yang menjadi pelaku pembunuhan keluarga yang terjadi semalam. Dengan santai, Hiro mengakuinya. Hal tersebut akhirnya membuat Ando menjadi takut dan meminta agar Hiro tak menemuinya lagi. Pulang ke rumah, ibu Hiro dengan berat hati memberitahukan jika dia memiliki kanker pankreas yang sudah kronis. Mendengarnya, Hiro hanya bisa menangis sambil memeluk ibunya. Dia marah mengapa hal buruk selalu terjadi pada ibunya. Padahal ibunya tak melakukan kesalahan apapun. Sedangkan di rumah Pak Inu, suasana kembali memanas saat Takeshi ketahuan mencuri uang ibunya karena selalu dipalak oleh teman-temannya. Sedangkan Mari yang tak mau melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah. Dan juga istri Pak Inu yang ternyata tertipu investasi bodong. Sedangkan Pak Inu sendiri juga tak bisa berbuat tegas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di keluarganya. Semakin sakit hati saat Mari mengatakan tak ingin menjadi seperti ayahnya yang tak berguna. Di kamarnya, dia hanya bisa menangis karena tak bisa membahagiakan keluarganya. Setelahnya, dia mendengar suara seorang yang tengah berdoa agar Tuhan menghentikan sahabatnya agar tak membunuh lebih banyak orang lagi. Hal itu membuat tekad Pak Inu kembali bulat untuk menyelamatkan orang lain. Dengan ditemani Hanako yang selalu setia menemaninya, dia terbang. Ternyata asal suara itu adalah Ando yang tengah duduk di taman. Ando lalu dikejutkan dengan kedatangan Pak Inu. Pak Inu lalu menceritakan hal yang terjadi padanya dan Hiro pada malam itu ketika di taman. Setelah mendengar penjelasan Pak Inu, Ando menyimpulkan jika tubuh Pak Inu dan Hiro sudah dirubah menjadi cyborg oleh makhluk asing dan kemungkinan kekuatan yang mereka memiliki kesamaan. Namun Pak Inu hanya menyadari kekuatan penyembuhnya, sedangkan Hiro sebaliknya, dia hanya menyadari kekuatan penghancurnya. Keesokannya, Ando mulai melatih Pak Inu agar bisa mengaktifkan kekuatan miliknya seperti yang Hiro miliki. Pertama, Pak Inu mencoba menembak sebuah kaleng dengan jarinya. Walaupun awalnya kesulitan, akhirnya Pak Inu sedikit demi sedikit berhasil melakukannya. Sedangkan di rumah sakit, Hiro mengantar ibunya untuk memeriksakan penyakitnya. Secara mengejutkan, dokter mengatakan jika sel kanker yang ada pada tubuh ibu Hiro seluruhnya sudah lenyap. Karena sebelumnya, secara tidak sadar, Hiro sudah menyembuhkannya saat dia memeluk ibunya. Hiro sangat bahagia karena ibunya bisa kembali sehat.
Namun kebahagiaan itu langsung lenyap saat tiba-tiba Hiro dihadang para polisi karena diduga melakukan pembunuhan yang sebelumnya terjadi. Hiro yang panik langsung melarikan diri, sedangkan ibunya diamankan polisi. Hiro kemudian terbang untuk menghindari kejaran setelah sebelumnya membunuh beberapa polisi yang mencegatnya. Berita tentang Hiro kemudian mulai diketahui oleh Mari dan teman-teman sekolah lainnya. Foto Hiro sebagai pelaku kriminal juga sudah terpampang di berbagai media. Sepulang sekolah, Shion tak sengaja bertemu dengan Hiro dan lalu mengizinkannya agar tinggal di rumahnya. Hiro juga akhirnya tahu jika Shion adalah yatim piatu yang hanya tinggal bersama neneknya, sehingga Hiro merasakan kesamaan nasib dengan Shion. Lelah berlatih, Pak Inu memutuskan untuk beristirahat. Dia lalu meminum minuman isotonik yang merupakan barang dagangannya. Namun tak lama setelah itu, tubuhnya menjadi aneh dan dari lengannya menyemburkan air yang langsung mengenai Ando. Pak Inu lalu memberitahu jika hal yang sama juga terjadi setelah dia makan sup. Ando langsung memeriksa komposisi minuman itu dan menyimpulkan jika garam adalah kelemahan Pak Inu. Begitu juga dengan Hiro, karena antara sup dan minuman itu sama-sama mengandung garam. Saat pulang sekolah, Mari tak sengaja melihat ayahnya yang terlihat akrab dengan Ando. Dia lalu mencegat Ando dan mencari tahu ada hubungan apa antara dia dan ayahnya. Beruntung Ando bisa mengelak dengan mengatakan jika mereka teman bermain game online. Hiro menyaksikan berita di mana ibunya yang terlihat tertekan saat diwawancari wartawan terkait kasusnya. Disusul juga berita tentang ibu Hiro yang tewas karena bunuh diri karena tak sanggup menerima berbagai hinaan dan cercaan dari orang-orang. Sontak hal tersebut membuat Hiro sangat sedih karena terlihat jelas Hiro begitu menyayangi ibunya. Setelah diselidiki, Hiro menemukan ternyata ada seseorang yang membeberkan informasi pribadi ibunya sehingga diketahui banyak orang. Hiro langsung membalasnya dengan masuk ke sistem komputer dan menembak dari layar monitor hingga orang-orang yang tertawa di atas kematian ibunya juga tewas. Shion tak sengaja memergoki Hiro. Hiro lalu menunjukkan tubuh cyborgnya. Shion yang masih terlihat kaget langsung dibawa Hiro terbang. Lalu saat mereka terbang, Shion meminta agar Hiro bisa selalu bersama di sisinya. Mendengar hal itu, Hiro sedikit tenang karena bisa menemukan orang yang bisa memahami dirinya setelah ibunya meninggal. Pembantaian yang Hiro lakukan masih menjadi headline berita. Di samping itu, berita orang yang sembuh dari kanker setelah ditolong Pak Inu juga demikian. Walaupun semua orang tidak tahu bahwa Pak Inu adalah orang yang mereka sebut sebagai pria ajaib yang menolong pasien-pasien tersebut. Dari hal itu, Hiro curiga jika ada satu orang lagi yang memiliki kemampuan seperti dirinya. Di malam hari, rumah Shion tiba-tiba digerebek polisi yang sedang memburu Hiro. Polisi langsung menembakinya. Hiro langsung berupaya untuk melindungi Shion dengan mendekapnya sambil membalas tembakan para polisi dan berhasil menewaskan mereka semua. Tapi nyawa Shion tak terselamatkan karena terkena beberapa peluru. Begitu juga dengan neneknya. Hiro yang kalut dalam kesedihan langsung pergi dan sekali lagi dia kehilangan orang yang paling berarti dalam hidupnya. Berbagai kekejaman yang dilakukan oleh Hiro membuat dia kini ditetapkan sebagai buronan nasional. Pak Inu yang menyaksikan berita itu meminta agar istri dan anak-anaknya tak keluar dari rumah karena akan sangat berbahaya. Namun tak seorang pun mendengarkan permintaannya. Sekolah Mari ternyata mengadakan karya wisata ke sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Mereka semua terlihat membicarakan tentang Hiro. Hiro akhirnya memulai balas dendamnya kepada seantero Jepang dengan kamera dari telapak tangannya. Dia membajak seluruh media penyiaran. Dia lalu melakukan siaran langsung, mengenalkan dirinya dan bersumpah akan membantai seisi Jepang. Orang-orang yang melihatnya malah menganggap itu hanya sebuah gurauan. Namun setelah Hiro mengucapkan kata bang, semuanya berubah. Hiro melakukan pembunuhan massal pada setiap orang yang melihat siarannya, dan akhirnya seisi kota menjadi kacau balau. Orang-orang tunggang langgang berusaha bersembunyi dari Hiro, namun hal itu percuma.
Pak Inu bisa mendengar jeritan banyak orang yang menjadi korban Hiro. Dia lalu berniat untuk menghentikan Hiro. Namun sebelumnya, Ando memberikan minuman isotonik untuk berjaga-jaga. Karya wisata Mari juga menjadi kacau setelah beberapa murid tewas ditembak Hiro. Lalu untuk mencegah lebih banyak korban, Ando dengan bantuan Pak Inu melakukan siaran dan meminta agar semua orang mematikan ponsel dan komputer agar tak terhubung dengan jaringan. Bahkan jika perlu, ponsel lebih baik untuk sekalian dibuang. Hiro mengganti rencananya. Dia menembak misil ke berbagai penjuru. Orang-orang semakin ketakutan. Lalu terlihat salah satu misil menghantam gedung tempat karya wisata sekolah Mari. Pak Inu akhirnya sampai di tempat Hiro dan langsung berusaha menasehati Hiro agar menghentikan kebrutalannya. Namun Hiro tak mendengarkannya dan malah langsung menyerang Pak Inu. Pak Inu pun langsung terbang untuk menghindari serangan-serangan Hiro. Hiro juga dengan cepat berusaha menyusulnya sambil terus menembakinya. Saat terbang, Pak Inu mendengar suara Mari yang tengah kesakitan dan meminta pertolongan. Pak Inu pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Mari. Namun Hiro terus menembakinya. Hiro bahkan membuat sebuah helikopter berita jatuh. Pak Inu berhasil menyelamatkan satu orang dan membawanya ke atap gedung. Namun tak lama setelah itu, Hiro menembak orang itu sampai mati. Hiro lalu terlihat akan mengisi tenaganya dengan meminum air mineral. Pak Inu langsung menembak botolnya dan menggagalkan upaya Hiro. Pak Inu lalu sengaja mengeluarkan minuman isotoniknya dan berpura-pura akan meminumnya. Benar saja, Hiro langsung merebutnya dan meminum minuman isotonik tersebut. Pak Inu lalu memancing Hiro untuk mengejarnya hingga sampai ke lapisan atmosfer. Namun Hiro berhasil menangkapnya. Beruntung saat Hiro akan menembaknya, air isotonik mulai bekerja dan membuat tubuh Hiro kehilangan fungsi. Tak membuang waktu, Pak Inu langsung menembaki Hiro hingga membuatnya meledak dan jatuh. Ando lalu menghubungi Pak Inu untuk menanyakan kondisinya. Pak Inu lalu meminta maaf karena telah meledakkan Hiro. Walaupun berat, Ando berusaha ikhlas. Setelah itu, Pak Inu langsung bergegas ke gedung tempat Mari terjebak. Keadaan Mari terlihat begitu lemah. Dengan sekuat tenaga, Pak Inu akhirnya bisa menyembuhkan Mari dan langsung memeluk Mari yang terlihat sangat ketakutan. Namun, tiba-tiba Hiro langsung menyerangnya. Ternyata Hiro masih selamat. Hiro juga langsung menembaki orang-orang yang tersisa di sana. Lalu saat akan menembak Mari, Pak Inu bisa sedikit membelokkan arah pelurunya. Walaupun Mari tetap terkena tembakan, tapi paling tidak Mari masih hidup. Hiro juga akhirnya mengetahui jika Pak Inu adalah ayah Mari. Setelah itu, dengan brutal Hiro langsung menyerang Pak Inu hingga membuat kepala Pak Inu terbuka. Mari yang melihatnya akhirnya mengetahui jika ayahnya sudah bukan manusia lagi. Mari. Hiro lalu berkali-kali menimpa balok beton pada kepala Pak Inu untuk membunuhnya. Mari berusaha menolong ayahnya karena walaupun dia selalu ketus pada ayahnya, Mari tetap menyayanginya. Melihat hubungan ayah dan anak itu membuat Hiro bertambah kesal. Dia lalu menyeret Mari dan melemparnya dari ketinggian. Pak Inu tak bisa membiarkan putrinya mati. Dia langsung mengumpulkan seluruh kekuatannya agar bisa menyelamatkan Mari. Hiro yang melihatnya mencoba untuk menggagalkan upaya Pak Inu dan sudah bersiap untuk menyerang Pak Inu. Tapi kekuatan hati seorang ayah akhirnya bisa membuat Pak Inu mengalahkan Hiro dan menghancurkan sebagian tubuhnya. Pak Inu secepat mungkin menggapai Mari dan akhirnya bisa menangkapnya sebelum jatuh ke tanah. Pak Inu juga bisa memulihkan kondisi Mari setelah tertembak Hiro. Setelah itu, dia langsung bergegas untuk menyelamatkan orang-orang yang masih terjebak. Lalu, seminggu setelah peristiwa kelam itu, Hiro dinyatakan telah tewas. Polisi menyimpulkan hal tersebut karena tak menemukan jasad Hiro. Kasusnya juga sekarang sudah ditutup. Masyarakat juga mulai bertanya-tanya, siapakah orang yang sudah mengalahkan Hiro dan menyelamatkan orang-orang. Dan sekarang terlihat, Mari tak lagi ketus kepada ayahnya.
Di post credit scene, diperlihatkan jika Hiro masih hidup. Dia terlihat menghampiri Ando di kamarnya. Walaupun sedikit takut, Ando sebisa mungkin mencoba untuk menerima kembali Hiro. Karena walau bagaimanapun, Hiro tetap sahabat berharga yang dia miliki. Menyadari hal itu dan ketulusan yang diberikan oleh Ando, Hiro menitihkan air mata. Kemudian dia pergi dan film pun selesai. Pelajaran di film ini bisa kita ambil dari karakter Mari yang akhirnya menyadari jika ayahnya adalah orang yang hebat. Ayahnya adalah seorang pahlawan, bukan karena dia memiliki kekuatan super, namun ayahnya memiliki lebih dari hal itu. Ayahnya memiliki tekad yang kuat dan memiliki hati yang tulus untuk membantu orang lain. Oke teman-teman, sekian alur film Inuyashiki. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga untuk share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.